Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi saudara sekalian. Kita bertemu kembali pada materi mata kuliah perbandingan hukum pidana. Nah, kesempatan ini kita akan bahas tentang pengantar perbandingan hukum umum dulu, baru nanti kita akan masuk pada perbandingan hukum pidana. Saudara sekalian, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berhubungan langsung dengan materi penal policy. Artinya, tidak lengkap penal policy tanpa perbandingan hukum pidana. Begitupun juga perbandingan hukum pidana tidak akan memiliki arti banyak tanpa penal policy. Artinya dua mata kuliah ini memang menjadi satu pasangan bagaikan keping mata uang, sehingga masing-masing saling menunjang. Saudara sekalian, selamat bergabung pada hukum pidana, jurusan hukum pidana atau konsentrasi hukum pidana. Saudara kemarin sudah mempelajari tentang penal policy. Saya kira ini menjadi pelengkap dari mata kuliah penal policy. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan tinggi hukum yang kita berorientasi pada law enforcement selama ini jelas dirasa kurang. Jadi selama ini kita lebih banyak materi tentang law enforcement, artinya penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu tidak dibarengi dengan law reform atau law development, maka menjadi sangat kurang lengkap. Law enforcement, saudara sekalian, itu berpijak atau bertumpu pada ilmu hukum pidana positif. Jadi ilmu hukum pidana yang ada, yang berlaku di Indonesia atau di suatu negara. Kalau dalam hal ini ya di Indonesia. Jadi ilmu hukum pidana positif adalah ilmu hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Nah, saudara sekalian, berikutnya, kalau law reform atau law development itu membicarakan soal bagaimana sih ke depan, bagaimana membangun hukum ke depan, bagaimana ilmu hukum positif yang sekarang ini kita pelajari, kita kritisi, di situ proyeksi ke depan bagaimana. Kekurangan-kekurangan yang ada pada ilmu hukum positif saat ini, ya kita perbaiki, kita rubah. Jadi dan di situ itulah merupakan ladang dari atau garapan dari politik atau pembaruan hukum pidana. Dan pembaruan hukum pidana tidak akan lengkap, tidak akan kaya jika tidak diasupi dengan materi perbandingan hukum pidana. Nah, saudara sekalian, kita teringat seperti yang berkali-kali saya sampaikan bahwa Santayana itu pernah mengatakan, man's feet must be planted in his country, but his eyes should survey the world. Jadi kaki seseorang itu harus tertancap di negaranya. Tetapi matanya, wawasannya, pola pikirnya, cara pandangnya should survey the world. Artinya harus melingkupi, harus berwawasan luas, mengitari, mencakupi seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, katakanlah around the world tadi, around the world itu berarti kalau dengan demikian kita mesti harus memahami materi-materi atau komparasi-komparasi dengan negara-negara lain. Kalau hukum pidana berarti kita juga membandingkan dengan negara lain. Bukan jajarke antar dua undang-undang, tetapi memahami lebih jauh bagaimana latar belakangnya sehingga kemudian yang bersangkutan itu merumuskan, jadi norma itu jadi dirumuskan seperti itu. Nah, saudara sekalian, saya lanjutkan. Wawasan nasional kita itu artinya kalau his country itu negaranya, maka tidak boleh lepas dari wawasan nasional. Jadi seorang sarjana hukum harus memiliki wawasan nasional yang kuat.
Wawasan nasional itu dikaji saat ketika kita mengajar tentang atau belajar tentang jus constituendum, ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif sekarang yang misalnya ketika ada kekurangan, dikritik, kelemahan, dan sebagainya, lalu kemudian menimbulkan sebuah harapan atau pembangunan baru, kira-kira ke depan lebih baik begini. Nah, itulah dikaji dengan jus constituendum. Nah, jus constituendum atau hukum yang berlaku yang seharusnya berlaku itu dipelajari lewat melalui politik hukum pidana atau penal policy. Nah, saudara sekalian, itu kalau his country. The world artinya wawasan global, wawasan komparatif, wawasan membandingkan. Kalau ingin membandingkan, maka tidak bisa tidak jika kita tidak mengetahui undang-undang atau hukum negara yang diperbandingkan. Misalnya, kalau ingin kita menggarap hukum pidana ke depan dengan asupan perbandingan, maka kita juga harus tahu perbandingan dengan undang-undang atau KUHP negara lain. Bisa negara misalnya Filipina, Malaysia, misalnya Korea, Cina, Jerman, Latvia, dan sebagainya. Nanti pada saat di perkuliahan ini juga akan dibahas. Misalnya satu asas hukum pidana dipelajari dalam berbagai negara misalnya. Jadi asas ini kalau di negara ini bagaimana, asas ini kalau di negara ini bagaimana, bagaimana di negara Indonesia sendiri. Nah, tentu saudara sekalian, untuk bisa membandingkan, saudara mesti harus paham negeri sendiri atau paham hukum pidana sendiri. Artinya kita sudah tidak lagi misalnya mencari tahu sebenarnya hukum kita itu seperti apa. Ya, tidak bisa begitu. Hukum pidana kalau dalam mempelajari perbandingan itu, KUHP gampangnya lebih konkret, saudara itu harus paham betul asas yang terkandung di dalamnya seperti apa, terus kemudian pasal ini tentang apa, atau misalnya pengaturan tentang penyertaan itu di mana, tentang percobaan di mana, tentang konkursus di mana, tentang residif di mana, misalnya daluarsa itu mengenai apa, dan sebagainya. Saudara harus paham di luar kepala, sehingga tinggal nanti ketika saudara itu membandingkan dengan negara lain, saudara sudah tinggal ngepleke. Artinya tidak ada lagi soal masalah harus belajar dulu, harus memahami secara konkret dulu. Lah, itu ketinggalan. Oleh karena itu sebenarnya saudara, kita berharap pada saat saudara memahami hukum pidana satu dulu atau belajar hukum pidana satu dulu, itu kita berharap ya sangat sudah paham, sudah sangat ngelotok, hafal di luar kepala. Dan saudara sekalian, pendidikan hukum pidana itu kan kita orientasikan pada pendidikan ilmu hukum pidana. Artinya pendidikan ilmunya, bukan hukum pidana dalam arti undang-undangnya, tetapi apa yang di dalam undang-undang itu diilmukan. Nah, ilmu hukum pidana, saudara, seperti tadi sudah saya katakan, itu ada wawasan nasional, tetapi tidak boleh lupa bahwa kita juga harus wawasan global. Saudara, wawasan nasional kita itu ilmu hukum pidana positif kita, kemudian dikembangkan nanti pada kira-kira ke depan itu menuju bagaimana, itu politik atau pembaruan hukum pidana. Ilmu hukum pidana positif itu menerapkan atau law enforcement, sedangkan politik atau pembaruan hukum pidana itu ilmu membuat atau memperbarui. Saudara sekalian, selama ini saudara kira-kira lebih banyak dijejali atau diberi ilmu tentang menerapkan law enforcement. Jadi kita selama ini belajar tentang ilmu hukum pidana positif. Nah, ilmu menerapkannya yang diperbanyak. Sementara kita lupa bahwa ilmu menerapkan saja itu hanya melahirkan tukang. Artinya melahirkan tukang-tukang hukum, law enforcer. Jadi dia hanya menjadi penerap hukum. Dia menjalankan hukum. Padahal kita sama-sama tahu, saudara sekalian, hukum pidana kita, KUHP kita adalah jelas warisan kolonial Belanda yang namanya asli saja WVS, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Jadi itu sebenarnya adalah kitab undang-undang hukum Belanda, tapi diterapkan untuk voor Nederlands Indie. Namanya saja voor Nederlands Indie, for Indonesia.
Jadi untuk negara kita, untuk Indonesia. Oleh karena itu, kita mau tidak mau ya harus memperbarui, harus membuat. Apalagi kalau saudara belajar sejarah, kemarin Pak Ali sudah jelaskan bahwa WVS sendiri itu diterapkan di Indonesia itu tahun 1915, baru berlaku 1918. Kalau lebih jauh lagi, dia juga merupakan buatan Belanda, diterapkannya di Belanda itu tahun 1881. Nah, jadi tahun-tahun itu, padahal itu juga warisan dari kolonial. Tahun 1790, warisan dari Kode Penal Prancis 1791, ya. Jadi itu kira-kira masih jauh sekali, sehingga saudara itu kalau melihat hukum pidana kita yang sekarang itu bertumbuh pada KUHP, WVS itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk kita pakai di negara yang sudah merdeka. Nah, kita harus membuat, kita harus memperbarui. Disitulah kita kemudian ada law making, disitulah kita ada law reform. Jadi makingnya juga dibuat, mereform, memperbarui juga oke. Nah, saudara sekalian, wawasan global setelah kita belajar atau setelah kita menguasai tentang wawasan nasional, kita juga mesti harus memperkaya dengan wawasan global. Wawasan global itu kita pelajari pada saat ini dengan metode perbandingan hukum pidana. Fungsinya adalah untuk memperluas wawasan agar politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana itu lebih kaya. Nah, sekarang saudara sekalian, riwayat perbandingan hukum, ya. Jadi saya mulai dulu perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebenarnya merupakan ilmu yang sudah lahir sejak lama. Tapi kalau dilihat dari perkembangan sebagai ilmu pengetahuan, artinya tertata, tersistematisasi, objeknya, kemudian metodenya, kemudian cara memperolehnya, istilahnya gampangnya kalau saudara ya dulu ada ontologi, epistemologi, aksiologinya itu ya, itu baru abad 19. Jadi saudara, kira-kira ya ilmu baru kalau dari sisi perkembangan sebagai ilmu pengetahuan. Adolf Schweitzer mengemukakan bahwa baru abad 19 perbandingan itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum. Cabang khusus dari ilmu hukum, bukan cabang hukum loh ya. Jadi cabang ilmu, bukan cabang hukumnya. Kalau cabang hukum itu misalnya ya, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, itu cabang hukum. Tapi kalau cabang dari ilmu hukum, artinya ilmu yang pelajari tentang hukum, dia posisinya memang tidak lalu khusus misalnya terkait dengan hukum pidana. Misalnya perdata juga ada perbandingan hukum perdata, HTN perbandingan HTN, misalnya begitulah. Kita saat ini kita membahas tentang perbandingan hukum pidana. Nah, perkembangan yang tadi disebut sebagai disebut oleh Schweitzer tadi, yang berkembang tahun abad ke-19 itu, terutama dikembangkan di Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika. Nah, saudara sekalian, jadi apa ya, kira-kira memang negara-negara itulah yang menjadi pintu atau pembuka gua garba dari perbandingan hukum pidana itu. Namun, saudara sekalian, sekarang ini perbandingan hukum, ya, jadi dalam perkembangan sekarang, perbandingan hukum itu tidak memiliki objek tersendiri. Ia mempelajari hubungan-hubungan sosial yang telah menjadi objek studi dari cabang-cabang hukum lain. Misalnya ya, seperti saya sampaikan tadi, misalnya perbandingan hukum pidana, ya objeknya hukum pidana gitu. Artinya dia tidak memiliki objek tersendiri, dia baru memiliki objek ketika ia ditautkan dengan cabang dari hukum. Jadi misalnya cabang dari hukum itu hukum pidana, maka cabang dari hukum pidana. Ya, jadi Jadi cabang dari hukum pidana itulah kemudian melahirkan ada yang namanya perbandingan hukum pidana. Nah, saudara sekalian,
istilah perbandingan hukum, ya, istilah perbandingan hukum itu terdiri atas atau ada yang mengatakan comparative law, ada yang mengatakan comparative jurisprudence, ada yang mengatakan foreign law. Ini kalau menurut istilah Inggris. Kalau menurut istilah Perancis ada droit compare. Jadi perbandingan hukum. Yang kemudian kalau Belanda rechtsgelijking. Rechtsgelijking ini Belanda. Ada kalau Jerman Rechtsverletzung atau Verletzende, Rechtslehre, itu istilah-istilah dari Jerman. Saudara sekalian, menurut Black's Law Dictionary, comparative jurisprudence itu merupakan studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai sistem hukum. Jadi, berbagai sistem hukum itu coba diperbandingkan. The study of principles of legal science by the comparison of various systems of law. Jadi memperbandingkan berbagai macam prinsip-prinsip ilmu hukum. Nah, saudara sekalian, kita sama-sama pahami bahwa ternyata komparatif itu berbeda dengan foreign law. Jadi kalau kita menyebut dengan comparative law, itu sebenarnya berbeda dengan foreign law. Bedanya di mana, Pak? Kalau comparative law itu mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud memperbandingkan. Artinya memang ada maksud memperbandingkan. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik diambil, mana yang buruk kemudian tinggal ditutup dengan mana gitu. Jadi ada semacam kayak tindak lanjut dari sekedar memperbandingkan, sekedar mempelajari. Jadi sama-sama mempelajari hukum asing sebenarnya atau mempelajari hukum negara lain, tetapi kalau comparative law itu mempelajari dengan maksud untuk membandingkan. Jadi diperbandingkan. Beda foreign law. Kalau foreign law itu mempelajari hukum asing hanya semata-mata untuk mengetahui hukum itu, hanya untuk mengetahui tata aturan hukum asing itu, tanpa bermaksud membandingkan dengan sistem hukum yang lain. Jadi artinya kalau foreign law ya hanya sekedar studi terhadap apa yang ada di negara itu. Kita tidak ada maksud lebih jauh untuk membuat atau memperbarui di negeri sendiri. Jadi comparative law dan foreign law ternyata itu bukan satu istilah yang sepadan. Meskipun sama-sama mempelajari hukum asing. Misalnya sama mempelajari hukum katakanlah mana ya Inggris misalnya. Ketika itu dalam kacamata atau dalam kategori komparatif, maka hukum Inggris atau hukum apa ya undang-undang yang ada di Inggris atau hukum yang ada di Inggris itu kita coba adopsi, apa kekurangan, apa kelemahannya, kekurangannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, kita ambil untuk memperbaiki hukum di negeri Indonesia. Tetapi kalau foreign law ya sudah berhenti saja, begitu tahu bahwa KUHP itu undang-undang di negara lain, begitu ya sudah tinggal untuk memperkaya pemahaman saja, tidak ada maksud untuk memperbaiki di negeri sendiri. Nah, saudara sekalian, Rudolf Schlinger itu menyatakan bahwa perbandingan hukum itu memang bukan hukum ya, tetapi sebuah metode. Jadi perbandingan hukum itu bukan cabang dari hukum, tetapi cabang dari ilmu hukum. Ada ilmu di situ. Artinya cabang dari ilmu hukum. Kalau perbandingan hukum pidana berarti cabang dari ilmu hukum pidana gitu. Nah, comparative law itu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Jadi, saudara sekalian, comparative law itu dia memperoleh pengetahuan, ya. Jadi intinya dia pengen tahu tentang ilmu dari undang-undang atau negara lain atau hukum negara lain. Tapi comparative law itu bukan suatu perangkat peraturan, bukan asas-asas hukum, dan bukan cabang hukum. Jadi dia itu tidak ada kemudian pasal sekian undang-undang perbandingan hukum, tidak ada. Jadi atau asas ini tentang asas perbandingan hukum, ini tidak ada. Jadi dia bukan cabang hukum, tetapi cabang ilmu.
Jadi cabang ilmu hukum yang fungsinya tadi untuk memperkaya, mengasupi dari pembaruan hukum nasional. Nah, saudara, jadi comparative law is not body of rules and principles. Dia bukan serangkaian dari rules, dari suatu aturan, dari undang-undang, tetapi dia dan juga bukan prinsipal asas-asas tertentu, tetapi dia memang mengajarkan tentang ilmu untuk memperkaya suatu perundang-undangan atau pembuatan perundang-undangan yang baru. Berikutnya, comparative law itu merupakan teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang foreign law tadi, yang aktual dalam suatu masalah hukum. Jadi yang merupakan comparative law is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem. Jadi kita mempelajari comparative law ini sebenarnya merupakan teknik untuk agar kita bisa menemukan pemecahan masalah-masalah pada hukum sendiri. Jadi saudara sekalian, penegasannya adalah istilah perbandingan hukum bukan hukum perbandingan. Jadi kalau tadi saya sebut bahwa perbandingan hukum itu bukan cabang dari hukum, tetapi cabang ilmu hukum, maka istilahnya jangan salah. Jangan hukum perbandingan, tetapi yang betul adalah perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukum itu artinya adalah cabang dari ilmu hukum. Ya, saya kira itu saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Nanti bisa kita sambung lagi dengan pertemuan yang akan datang. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.